Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel saya. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan aplikasi yang satu ini. Ya benar, aplikasi Zoom Video Conference. Aplikasi ini banyak digunakan di dunia pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena aplikasi ini tidak membatasi jumlah peserta yang dapat bergabung pada satu kegiatan. Aplikasi ini juga paling laris digunakan di tengah-tengah pandemi corona sekarang ini. Bahkan penggunaannya melonjak tinggi melebihi penggunaan WhatsApp. Nah, beberapa peneliti menemukan bahwa selain memiliki sisi positif, aplikasi ini juga ternyata memiliki celah atau sisi negatif. Pada video kali ini saya akan membahas bahaya apa saja sih yang dapat disebabkan oleh aplikasi ini jika kita menggunakannya secara berlebihan. Simak videonya. Nah, aplikasi Zoom Video Conference ini paling banyak digunakan untuk kegiatan rapat secara online maupun kelas online di berbagai sekolah-sekolah maupun kampus di zaman virus COVID-19 ini. Nah, bahaya yang disebabkan pun tidak main-main, bahkan dapat menyebabkan jati diri seseorang menjadi jatuh akibat penggunaan aplikasi Zoom Video Conference ini. Bagaimana bisa? Tonton videonya hingga selesai. Berikut ini tips aman bagi para pengguna aplikasi Zoom Video Conference pada saat menggunakannya. Yang pertama, jangan menggunakan ID kantor untuk rapat secara online di aplikasi Zoom. Lebih baik menggunakan ID khusus hanya untuk satu kali pertemuan saja, agar setelah menggunakan ID tersebut dapat diganti dengan ID yang baru ketika memulai rapat yang baru. Kenapa? Karena jika menggunakan satu ID secara terus-menerus, maka ID tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan orang tersebut dapat secara diam-diam bergabung dalam rapat online tersebut. Yang kedua, aktifkan fitur waiting room sehingga dapat melihat siapa saja yang sedang mencoba bergabung dalam rapat tersebut sebelum diizinkan untuk mengakses rapat online tersebut. Yang ketiga, nonaktifkan pengaturan-pengaturan yang lain, termasuk pengaturan join before host, fitur berbagi layar untuk non-host juga harus dinonaktifkan, dan juga fitur-fitur yang lain. Kenapa? Agar peserta rapat tidak melakukan hal-hal yang lain atau sekedar iseng untuk mengganggu rapat tersebut. Yang keempat dan yang paling penting, setelah rapat dimulai dan semua peserta hadir, lebih baik agar rapat tersebut dikunci agar peserta yang tidak diundang tidak dapat bergabung. Nah, itu tadi beberapa tips agar menggunakan Zoom secara aman jika memang terpaksa untuk menggunakan aplikasi Zoom Video Conference. Sekarang saya akan membahas apa saja resiko yang dapat terjadi jika menggunakan aplikasi Zoom Video Conference. Yang pertama, rekaman rapat Zoom dapat ditemukan secara online dan secara bebas. Rekaman konferensi video Zoom bisa disimpan di server cloud Zoom dan dapat ditemukan secara mudah. Menurut Phil Guimond, seorang peneliti keamanan, rekaman konferensi video Zoom dapat disimpan di server cloud Zoom dan dapat ditemukan dengan mudah dan dapat diakses secara bebas. Menurut Guimond, struktur URL rekaman Zoom memiliki pola yang bisa diprediksi sehingga dapat dengan mudah ditemukan. Ia bahkan dapat menemukan lokasi rekaman rapat Zoom menggunakan sebuah alat yang sangat sederhana. Jika suatu rapat dilengkapi dengan kata sandi, alat itu akan mencoba memaksa akses dengan menjalankan sandi-sandi potensial. Jika rekaman dapat diakses, kode rapat di Zoom pun terungkap, sehingga para peretas berisiko dapat bergabung di pertemuan berikutnya. Itulah pentingnya mengapa harus menggunakan satu ID untuk satu kali pertemuan saja. Yang kedua, Zoom bombing. Fenomena Zoom bombing dapat terjadi pada saat rapat online di aplikasi Zoom dan diikuti oleh peserta yang tidak diundang. Misalnya, ID sebuah rapat telah bocor dan diketahui oleh seorang peretas, maka ia dapat bergabung ke dalam rapat tersebut tanpa diketahui dan mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh atau yang tidak sesuai dengan keadaan rapat pada saat itu. Menurut seorang konsultan keamanan, Alex Stamos, kode enkripsi Zoom yang kurang kuat menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Yang ketiga, beberapa peneliti menemukan ratusan dokumen mencurigakan yang berkaitan dengan aplikasi Zoom Video Conference. Kaspersky merupakan sebuah layanan penyedia antivirus yang lumayan bersaing di dunia pada saat ini. Seorang peneliti dari Kaspersky menyatakan telah menemukan lebih dari 500 dokumen mencurigakan yang meniru aplikasi Zoom. Dokumen berbahaya itu mengandung adware hingga virus malware. Yang keempat, tanpa diketahui, aplikasi Zoom mengirimkan data pengguna ke dalam Facebook. Zoom juga dikabarkan secara diam-diam mengirimkan data ke Facebook tanpa sepengetahuan penggunanya.
Bahayanya, data tetap dikirim sekalipun pengguna tersebut tidak memiliki akun Facebook. Setelah aplikasi Zoom diunduh dan dijalankan di ponsel atau tablet, aplikasi Zoom akan secara otomatis terhubung ke Facebook. Kebijakan privasi Zoom tidak menjelaskan mengenai jenis pembagian data tersebut. Perusahaan tersebut hanya mengatakan mereka berbagi data dengan pihak ketiga tanpa menyebutkan nama Facebook secara khusus. Salah satu fitur Zoom yang paling tidak disukai oleh orang lain adalah pelacak pengguna. Zoom juga sempat dikritik karena fitur pelacakan peserta rapat. Saat diaktifkan, host atau penggelar rapat dapat memeriksa apakah peserta menjauh dari laptop selama panggilan. Fitur ini kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Nah, yang berikutnya dan yang paling berbahaya adalah data pribadi para pengguna Zoom video conference dapat dengan mudah diretas dan dijual dengan harga yang mahal, seharga $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,8 miliar rupiah. Menurut laporan, data pribadi pengguna Zoom di Windows dieksploitasi dengan serangan Zero Days, memungkinkan peretas mengambil alih perangkat pengguna sepenuhnya. Bahkan, perangkat lunak yang dipakai untuk mencuri data pribadi para pengguna Zoom itu dijual seharga $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,8 miliar rupiah. Jadi, teman-teman harus lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi Zoom ini. Yang berikutnya nih, 500.000 akun Zoom diperjualbelikan. Menurut laporan Tom's Guide, ada lebih dari 500.000 akun Zoom yang diperjualbelikan di pasar gelap dunia maya. Namun, ini bukan hasil pelanggaran data Zoom, melainkan pencurian kata sandi dan nama pengguna dikarenakan keamanan Zoom yang belum terlalu kuat dan yang belum bisa bersaing di zaman sekarang ini. Tipe pencurian data tersebut hanya bisa berfungsi pada saat pemegang akun menggunakan kata sandi yang sama untuk berbagai jenis akunnya. Misalnya, akun Facebook, akun email, akun Zoom, dan akun yang lain memiliki satu kata sandi yang sama. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman masih tertarik menggunakan aplikasi Zoom video conference untuk menjalankan sebuah rapat atau sebuah pertemuan atau bahkan sebuah kelas online? Sebaiknya teman-teman tidak usah khawatir jika teman-teman mengikuti beberapa tips yang saya berikan tadi, karena tips tersebut sangat aman dan juga saya terapkan dalam penggunaan aplikasi Zoom. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa teman-teman harus lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi Zoom tersebut, apalagi jika hanya menggunakan satu ID room untuk semua jenis pertemuan. Bisa saja orang yang iseng dapat menemukan ID tersebut dan bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut saya, semua aplikasi pasti memiliki celahnya masing-masing. Jadi, teman-teman harus lebih berhati-hati. Sekian beberapa tips dan pengetahuan yang dapat saya bagikan. Jika ada saran video, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Satu kata, no system is safe.